Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di channel bisnis Kang Fajar. Ya teman-teman semuanya, hari ini saya akan membahas tentang ini teman-teman. Kenapa sih kok kadang ada orang jualan itu, katakanlah jualan makanan ya atau minuman, makanannya ini enak, masakannya ini enak, tapi kenapa dia kok sampai gulung tikar, sampai sepi pembeli? Terus sebaliknya begitu teman-teman, kenapa ada orang jualan padahal masakannya ini biasa-biasa saja, nggak terlalu enak, tapi kok rame pembeli sampai dia itu sukses punya cabang? Nah itu kenapa teman-teman? Nah, begini teman-teman ya, kita itu jangan melihat dari sisi luarnya saja teman-teman. Semua itu pasti ada penyebabnya. Semua itu pasti ada penyebabnya. Begini, kita hari ini berbicara tentang masalah bisnis ya. Jadi konteksnya bisnis ya harus yang realita. Karena begini teman-teman, semua orang jualan apa saja itu bisa sukses. Dan juga sebaliknya, semua orang mau bisnis, mau jualan apa saja, berwirausaha apa saja, itu juga bisa bangkrut. Jadi semuanya itu bisa sukses juga bisa gagal teman-teman. Tergantung apa? Tergantung kita menjalaninya, kita melakukan bisnis tersebut bagaimana gitu teman-teman. Jadi semuanya kenapa bisa sukses, kenapa bisa bangkrut, gagal, gulung tikar, itu karena ada penyebabnya teman-teman. Jadi kalian jangan melihat sisi luarnya saja. Apalagi kalian seuzon masalah yang dihubung-hubungkan sama hal yang mistis, tanda kutip hal mistis, yaitu itu mungkin pesugihan. Kalian pasti berbicara seperti itu. Jangan berbicara seperti itu dulu. Hari ini kita berbicara konteks yang realitas saja dulu teman-teman ya, yaitu penyebab utama kenapa kok bisa rame pembeli sampai sukses, dan penyebab utama kenapa dia bisa gagal dan sampai gulung tikar usahanya. Begini kita bahas ya teman-teman. Misal ada orang jualan makanan ya teman-teman, makanan, jualan masakan gitu ya, masakan nasi, tapi nasinya ini nggak begitu enak lah, nggak begitu enak begitu teman ya. Ya masakannya ini biasa-biasa saja, seperti orang rumahan lah, seperti gitu ya, seperti orang rumahan. Tapi kenapa kok bisa laris teman-teman? Itu penyebabnya karena seringkali bukan kadang ya, seringkali para penjual ini masakannya biasa saja. Kenapa bisa laris? Itu seringkali dia itu ada apa ya, ada sesuatu pada masakannya itu yang membuat orang-orang suka teman-teman. Begitu. Misalnya apa? Misalnya seperti ini teman. Misalnya itu ada penjual nasi goreng ya, dia ini laris padahal nasi gorengnya biasa rasanya, enakan yang di pinggir-pinggir jalan. Misal dia ini ada penjual nasi goreng yang memakai depot nasi goreng, tapi yang lainnya itu penjual nasi goreng kaki lima, tapi sepi, kalah rame sama yang depot ini. Kenapa? Padahal yang depot ini masakannya itu biasa-biasa saja, lebih sedap, lebih enak yang ini orang-orang yang menjualnya di pinggir-pinggir jalan. Kenapa? Karena ini sering terjadi karena apa? Suasana tempatnya yang memadai, bisa buat selfie, foto-foto, ataupun bisa buat ngopi dan sebagainya teman-teman. Jadi pengusaha nasi goreng ini yang membuka depot nasi goreng ini, dia sama juga mempromosikan dan menjual lokasi atau suasananya di tempat tersebut teman-teman. Jadi harganya sama-sama 10.000 misalnya ya, harganya sama-sama 10.000, sama seperti yang di pinggir jalan. Tetapi kalau suasana sama pasangan, sama pacar, suasana sama keluarga itu enakan makan nasi goreng di
depot tersebut. Nah, ini yang membuat rame, teman-teman. Itu yang membuat rame. Kalau kalian pikir, kalau kalian lihat dari luarnya itu padahal masakannya begitu-begitu aja. Misal kalian itu pernah beli nasi goreng tersebut, kok beli bungkus ya dibawa pulang, sama beli nasi goreng di pinggir jalan. Enakan nasi goreng yang di pinggir jalan, tapi kalian tuh heran melihat kok itu ramai sekali, mungkin tuh pakai pesugihan. Nah, mungkin statement kalian seperti itu, padahal orang-orang yang rame ingin membeli nasi goreng di tempat tersebut itu karena mereka itu ingin menikmati suasana di dalam situ, karena bagus itu, suasana di dalam situ bagus. Nah, ini ada juga teman-teman kejadian yang seperti ini. Kenapa Kang? Mas, kenapa Mas kok ada juga yang membungkus tapi kok banyak yang membungkus, kok rame gitu, nggak di tempat tersebut? Itu pasti juga ada penyebabnya, teman-teman. Ya, mungkin juga seperti ini, teman-teman. Mungkin juga ini pernah ada kejadian seperti ini, dan saya juga pernah mengalami, teman-teman. Ada orang baru yang penasaran. Nah, jadi setiap harinya itu pasti ada orang baru yang penasaran. Kalau semakin usaha itu, kalau semakin rame, kalau penjualan itu semakin rame, itu otomatis kan banyak orang yang penasaran, yang lewat, yang belum mencoba, pasti penasaran. Nah, mungkin kalian itu nggak setiap hari nongol di situ. Mungkin kalian pas waktu lewat, kebetulan lewat pas rame, pas ada banyak orang yang penasaran membungkus nasi gorengnya, begitu. Nah, jadi mungkin masih banyak lagi, teman-teman, penyebabnya kenapa kok membuat rame padahal masakannya biasa-biasa saja. Kadang ada kadang orang itu ada suka kayak tadi nasi goreng itu kadang ada lauknya yang spesial, teman-teman. Ada lauk spesialnya, mungkin harganya yang 10.000 itu yang biasa, mungkin yang kalian beli itu biasanya orang kalau membeli masakan itu biasanya tuh kalau membungkus itu biasanya kayak bakso gitu, teman-teman ya. Kalau belinya, Bu, beli bakso bungkus, pasti penjualnya ini kadang sudah paham orang-orang yang membungkus itu tidak akan membeli menu yang lain-lain, pasti yang harga normal, harga yang biasa, yang paling murah, biasanya seperti itu. Dan mungkin kalian nggak tahu di menunya itu ada menu spesial. Mungkin menu spesialnya itu yang membuat orang-orang itu suka atau penasaran dengan menu spesialnya itu, teman-teman. Nah, itu bisa juga memicu orang-orang itu untuk membeli, berbondong-bondong untuk membeli di tempat tersebut. Nah, itu alasan dan penyebab kenapa masakan yang biasa saja tapi kok ramai pembeli sampai buka cabang, ya seperti itu, teman-teman. Ada sesuatu hal yang tidak bisa dicontoh oleh orang lain, oleh penjual yang lain. Dan sebaliknya, teman-teman ya, sebaliknya kenapa Mas kok ada nasi goreng, penjual makanan, masakan yang masakannya itu enak, benar-benar enak dicoba, kalian sudah mencoba itu enak rasanya, tapi kok sepi pembeli, kenapa? Nah, ini, teman-teman, bisa saja dia itu jualannya di kampung atau kurang strategis lah tempatnya, itu kurang strategis. Otomatis kalau kurang strategis, banyak orang yang misal kurang strategis itu gimana? Kurang strategis itu bukan berarti dia itu tempatnya ataupun lokasinya jualannya itu di kampung. Nggak harus di kampung. Itu di kampung memang ada yang strategis, ada yang tidak, teman-teman. Tergantung aktivitas di kampungnya. Kadang aktivitas di kampungnya itu rame sehingga dijualin apa saja, dibuka usaha apa saja itu pasti laris. Ini ada loh, teman-teman, kampung yang seperti itu. Jadi kita tidak bisa melihat seperti itu. Begini, kalau lokasi yang strategis itu begini, kalau lokasi di jalan raya seperti jalan raya yang seperti jalan mobil-mobil besar, ini memang kurang strategis untuk makanan kadang, karena mereka itu jarang membeli masakan makanan ya
di tempat-tempat yang terlalu rame, apalagi ini jalan raya, jalan besar. Ini orang-orang itu sulit menemukan masakan kita, sulit menemukan toko kita ataupun depot kita, teman-teman. Karena orang-orang itu pasti akan fokus ke jalan raya karena jalannya ramai dan ya bahayalah kalau kita nggak konsentrasi pada jalan raya gitu, teman-teman. Itu yang pertama, kurang strategisnya jualan di jalan yang ramai, sangat ramai. Yang kedua itu kurang strategisnya itu jualan di dalam kampung yang sepi. Nah, itu jualan di dalam kampung yang kampung tersebut mayoritas orang-orang yang kelas menengah ke bawah. Jadi kalian kalau buka bakso yang enak, teman-teman ya, baksonya ini enak, masakannya benar-benar enak, kalian sudah benar-benar memasak bakso ini benar-benar masakan bakso yang kualitasnya enak, harganya di atas 10.000. Nah, yang pasti kalian itu nggak akan dijamah oleh orang-orang di kampung kalian, karena orang-orang di sekitar kalian, di lingkungan kalian itu kalangan menengah yang ke bawah. Jadi mau beli bakso yang kalian buka tersebut, yang bakso rasanya enak ataupun masakannya benar-benar enak, mereka ragu untuk membeli di tempat kalian karena yaitu kondisi perekonomian. Nah, ini yang pertama, kadang itu seperti itu, teman-teman. Tapi penjual itu kadang nggak menyadari hal seperti itu, nggak menyadari gimana di lingkungan saya ini. Nah, itu kurang strategisnya tempat kita saat kita jualan. Nah, meskipun enak rasanya, tapi ya orang-orang ragu membeli di tempat kita. Kemudian harga juga, harga ini juga mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi, teman-teman. Kalian kadang begini, kalian sudah membuat banner, misalkan membuat banner ya, banner masakan enak di Jombang, nah, misal seperti itu ya, masakan enak di Kediri, masakan terenak di Surabaya, misal seperti itu. Kalian sudah membuat brosur seperti itu, ataupun brosurnya seperti ini, masakan enak dengan koki ternama, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalian tidak mencantumkan harga. Nah, kalian tidak mencantumkan harga. Ini orang-orang ragu, orang-orang yang mau membeli di tempat kalian itu pasti ragunya promosinya enak tapi harganya berapa. Mereka pasti takut mau membeli di tempat kalian, meskipun di tempat kalian itu misal rame ya, katakanlah ada orang yang membeli lumayan lah, orang yang biasa-biasa, yang orang-orang yang kalangan menengah, tengah-tengah ataupun di bawahnya, ini pasti juga tidak akan membeli tempat kalian karena menganggapnya kalau ada orang beli di situ mungkin dia orang beruang, orang kaya, seperti itu, teman-teman. Jadi kalian harus perhatikan, teman-teman. Kadang juga seperti ini, teman-teman. Kalian membuka depot, misal depot bakso ya, kalian itu sudah yakin pasti ini ramai karena baksonya ini kalian sudah survei di mana-mana, di lingkungan kalian itu paling enak baksonya. Akhirnya kalian itu membuat depot yang besar. Depotnya itu besar seperti restoran bakso. Padahal kalian itu hanya menyediakan tempat yang ya begitulah, nggak sebenarnya itu tempat nggak memengaruhi harga bakso yang kalian jual. Mungkin bakso kalian itu harganya cuma sekitar 8.000 ya, paling ekonomis lah, nggak terlalu mahal lah, 8.000 pasti semuanya menjangkau. Tapi kalian itu mengkonsepnya depotnya itu seperti restoran bakso yang harganya itu 20.000 ke atas, teman-teman. Ya otomatis mereka itu juga ragu membeli tempat kalian, teman-teman. Nah, itu beberapa faktor. Sebenarnya banyak sekali faktornya, teman-teman. Dan taati, teman-teman ya. Kalau ada yang masakannya biasa-biasa saja, misal seperti itu ya. Kalau toko-toko barang-barang itu ya, barang elektronik yang dijual itu kadang barangnya itu tidak lengkap, biasa-biasa saja, kenapa kok sampai laris pembeli? Ya, ini teman-teman, kadang itu
para pengusaha ini luar biasa dalam hal apa? Dalam promosi, dalam strategi pemasarannya ini sangat luar biasa, hingga sampai menjangkau ke orang-orang yang ingin membeli di tempatnya. Jadi saya boleh katakan kesimpulannya adalah strategi pemasarannya yang harus ditingkatkan. Jadi kalian mau jualan apa saja harus optimis, sukses teman-teman. Dan kalian jangan memandang orang-orang di sekitar kalian hanya sebelah mata. Kalian harus melihat, misal ya, kalian melihat ada masakan itu tadi, ada nasi goreng atau mie goreng laris. Kalian kalau penasaran, itu di situ kan banyak menunya teman-teman ya. Kalian harus coba semua menunya biar kalian tahu apa yang membuat laris. Kalian lihat, ataupun kalian kalau nggak gitu langsung tanya ke penjualnya, di sini yang paling laris apa bu? Yang paling laris apa? Yang orang-orang beli yang laris apa? Nah, itu boleh kalian coba. Jadi kalian jangan, kalau mencoba itu jangan setengah-setengah, jangan coba yang paling murah ataupun yang paling mahal. Kadang nggak mempengaruhi itu. Yang paling mahal belum tentu disukai banyak orang, kan seperti itu teman-teman. Yang paling murah juga gitu, belum tentu disukai orang-orang. Kadang harga yang tengah-tengah yang malah disukai sama orang-orang, karena mungkin harganya tidak terlalu mahal tapi sudah puas, makanya itu sudah puas. Mungkin seperti itu ya. Mungkin masih banyak lagi teman-teman, sebab akibat, sebab kenapa kok bisa rame, bisa gagal, itu kalian harus cari tahu dulu sebelum kalian ingin berwirausaha atau ingin berdagang, berjualan yang kalian yang kalian siapkan. Jadi kalian harus optimis dengan apa yang kalian jual, jangan sampai pesimis. Semuanya bisa sukses. Jualan ketela singkong ini bisa sukses, jangan salah teman-teman, semuanya bisa sukses. Bagaimana strategi marketing kita, strategi pemasaran kita, strategi dalam mempromosi apa yang kita jual, itu yang penting. Ya udah, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai habis. Semoga kalian menjadi manfaat melihat video ini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.